Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, mari membaca. Perkenalkan, nama saya Eka Wira Saputra dengan guru pembimbing saya Ibu Fedri Permatasari, SPD. Di sini saya ingin menceritakan sebuah kisah berasal dari Jawa Timur, lebih tepatnya Surabaya. Ternyata di dongeng ini Surabaya itu terbentuk dari dua hewan, teman-teman. Hewan tersebut ialah hiu putih dan buaya. Hiu putih terkenal dengan sebutan Surabaya, terkenal dengan sebutan buaya. Mari kita lanjut saja ke ceritanya. Alkisah terdapat sebuah muara yang beraliran langsung dengan lautan, teman-teman. Muara tersebut dihuni dengan hewan buas. Hewan buas tersebut sangat besar, kuat, dan pemberani. Semua hewan di sana takut kepadanya. Hewan tersebut ialah buaya atau baya. Tidak hanya di muara, ternyata di lautan juga ada nih, teman-teman. Hewan tersebut ialah hiu putih atau sura. Badannya tidak kalah besar, dia juga kuat, teman-teman. Terkadang sura tersebut bosan nih, teman-teman, karena harus memakan ikan setiap harinya. Teman-teman, ada yang bosan makan ikan tidak? Oke, kita lanjut ke ceritanya. Pada suatu hari, si sura ia sangat lapar nih, teman-teman. Ia berenang ke sana ke sini tapi tidak dapat atau tidak menemui makanan nih, teman-teman. Ia berpikir, kenapa ya aku hidup di laut sedangkan di muara terdapat banyak-banyak ikan? Aduh, tidak adil nih. Ia sempat berpikir seperti itu, teman-teman. Namun ia tahu kalau ia tidak sanggup lama-lama di muara, teman-teman, karena muara tersebut bukan habitatnya. Aduh, kasihan sekali ya. Nah, namun si sura tersebut ingin sekali pergi ke muara karena ia melihat banyak sekali makanan lezat, teman-teman. Salah satunya ialah anak kijang. Pada kesorean harinya, si sura tersebut memberanikan diri untuk datang ke muara tersebut. Ia pelan-pelan menelusuri muara tersebut, teman-teman. Ia menelusuri dengan sangat hati-hati. Karena apa? Ia tahu di muara tersebut terdapat buaya atau baya, teman-teman. Sura tersebut melihat ada suatu anak kijang yang terluka nih, teman-teman. Ia langsung menubruk dan membawa anak kijang itu kembali ke lautan, teman-teman. Dan ia langsung memakannya. Ia pun melancarkan aksinya dengan berbulan-bulan lamanya nih, teman-teman. Namun siapa sangka bahwa si baya sudah tahu, teman-teman. Karena baya curiga, kenapa ya setiap bulan, setiap hari makananku semakin sedikit. Ini tidak bisa dihindari, ucap si baya. Lalu tidak disangka si sura menangkap seekor anak monyet yang jatuh nih, teman-teman. Aksi ia tersebut dilihat langsung oleh si baya. Si baya pun langsung menegur si sura. Wahai sura, kenapa kau berburu di tempatku? Ini kan di tempatku. Pergi saja kau ke lautmu. Dasar sura, sura pun tidak mau kalah. Enak saja, di mana ada air, di situ ada aku, ucap si sura. Mereka pun saling bertatapan, saling bentrok. Karena apa? Mereka sama-sama kuat, sama-sama besar. Namun siapa sangka baya tersebut langsung menggigit ekor si sura hingga sura kesakitan. Aduh, ekorku, mengapa kau menggigitnya? Ucap si sura. Si baya pun menjawab, kau telah mencuri
beri makananku, rasakan ini. Perkelahian pun tidak bisa dihindari. Mereka sama-sama kuat, sama-sama besar, karena mereka sama-sama raja air. Pertarungan pun tidak ada nampak siapa yang menang dan siapa yang kalah, karena mereka imbang teman-teman. Bermalam berhari pun berlalu, mereka lelah teman-teman. Akhirnya si Baya membuat perjanjian kepada si Sura bahwa Baya akan berburu di muara dan Sura akan berburu di lautan teman-teman. Mereka membuat batas di pinggirannya teman-teman, jadi aman deh. Nah, cerita tersebut tidak hanya sampai di situ teman-teman. Akhirnya berbulan-bulan lamanya damai teman-teman. Namun damainya tidak hanya segitu. Ternyata si Sura makin lama makin bosan teman-teman, karena ikan yang ia makan makin hari makin sedikit. Aduh, serakah ya teman-teman. Dan si Sura tersebut berpikir, perjanjian apa yang kami ucapkan kemarin itu hanya omong kosong, ucap si Sura. Si Sura pun langsung pergi ke muara karena ia kangen dengan makanan-makanan yang ada di sana nih teman-teman. Aduh, tidak bisa dipercaya nih ya teman-teman. Mari kita lanjut. Si Sura tersebut melihat anak kijang yang hendak meminum nih teman-teman. Tanpa lama-lama ia langsung menubruk atau menggigit anak kijang tersebut teman-teman. Ia begitu cerdik. Karena apa? Karena ia membawa anak kijang tersebut menuju lautan dan memakannya di sana, agar jejak dia tidak dapat diketahui oleh Baya. Nah, aksinya tersebut ia lancarkan berbulan-bulan lamanya teman-teman. Si Baya pun kembali merasa kebingungan. Kenapa mangsa dan makananku makin hari makin sedikit ya teman-teman? Ternyata si Baya merasa curiga kepada si Sura dan ia membuat jebakan dengan induk kijang yang sangat besar dan ia lukai agar ia tidak bisa lari teman-teman. Lalu ia meletakkannya di pinggir sungai agar si Sura bisa memakannya nih teman-teman. Aduh, menjebak ternyata teman-teman. Dan sekarang si Sura pun melihat induk kijang tersebut sangat besar dan ia terluka. Si Sura berpikir, wah, ini rezekiku. Siap makan anaknya, ternyata induknya terluka. Langsung saja saya bawa dia ke lautan supaya Baya tidak bisa melihatku. Hihihi, ucap si Sura. Ternyata saat si Sura memakan di balik batu, nampaklah seekor buaya yang sangat besar, dan buaya tersebut ialah Baya. Hai Sura, kenapa kau memakan mangsaku? Kan kita sudah membuat perjanjian. Aduh, kau tidak bisa dipercaya nih, tidak bisa dibiarkan. Si Baya menantang si Sura karena Sura telah membodohi Baya. Nah, Sura pun tidak mau kalah karena langsung si Sura menjawab, enak saja, di mana ada air, di situ ada saya. Itu ucap kedua kalinya oleh Sura. Kau kan serakah, di lautan sana masih banyak ikan-ikan. Kenapa kau tidak berburu di sana? Ucap si Baya. Si Sura pun mengatakan, enak aja, kalau kamu mau, kenapa kamu tidak datang untuk memakan ikan-ikanku di sana? Aku tidak melarangnya kok, ucap si Sura. Si Baya pun merasa kaget dan ia menjawab lagi, mana bisa, aku tidak akan tahan berada lama-lama di lautan. Lagi pula, aku kan tidak doyan ikan, ucap si Baya. Mereka pun sama-sama adu kekuatan. Kali ini semakin seru teman, karena gelombangnya sangat besar dan tidak ada hewan yang berani mendekatinya teman-teman. Mereka lama sekali bertarung karena mereka sama-sama kuat teman-teman. Dan ternyata si buaya menggigit kembali ekor si Sura yang pernah ia gigit teman-teman hingga putus. Si Sura langsung kesakitan teman-teman. Aduh, ekorku
hingga akhirnya si Surah merasa ia akan kalah. Ia pun berenang kembali ke lautan, sehingga ia juga meminta maaf kepada Baya karena telah membohonginya. Nah, dari cerita tersebut kita jangan mengikuti si Surah ya teman-teman, karena ia sangat tidak bisa dipercaya teman-teman. Sekembalinya si Surah ke lautan, ia tidak pernah kembali lagi ke muara karena ekor dia sudah putus. Dia tidak bisa berenang segesit dulu teman-teman. Dan jadi di area pertempuran mereka pun disebutlah Surabaya. Terdapatlah menjadi kota yang kita ketahui di Jawa Timur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.